Seorang wanita hamil ditemukan tewas terkubur di septic tank rumahnya di Kampar Riau dan terdapat bekas tindak kekerasan di lehernya. Keluarga menduga korban dibunuh suaminya yang tiba-tiba menghilang dan kini dicari polisi. Tragis, inilah video amatir saat polisi bersama warga mengevakuasi jasad Siti Hamidah yang terkubur dalam septic tank di belakang rumahnya, Jalan Garuda Sakti, Kabupaten Kampar, Riau. Setelah dikeluarkan dari dalam septic tank, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Dari hasil otopsi, ditemukan bekas kekerasan di leher, serta korban dalam kondisi hamil 24 minggu. Pemeriksaan kita meyakini adanya suatu dugaan pidana yang mana dari hasil pemeriksaan kita temukan adanya kekerasan pada daerah leher. Jadi sebab matinya ada kekerasan di kesan tumpul pada daerah leher. Hasil pemeriksaan kita juga membuka pada bagian rahim. Kita temukan satu janin dengan berat 440 gram dengan panjang kira-kira sekitar 15 cm dengan perkiraan usia janin dalam kandungan itu adalah 24 minggu. Sebelumnya pihak keluarga curiga ada keganjilan dengan menghilangnya korban selama 3 minggu yang dilaporkan suaminya. Namun setelah itu suami korban juga tiba-tiba menghilang hingga akhirnya jasad Siti Hamidah ditemukan mengenaskan. Ya mungkin udah jalannya, kami dikasih petunjuk bahwasanya kami udah mau pulang, kok anggotanya bilang dia disuruh gali supir tank tadi. Pas anggotanya ngapain supir tank ini semalam, udah dalam. Dia pergi mandi. Karyawannya ini pergi mandi ke rumahnya, jaraknya 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian pas udah jarak 1 jam lebih, 1 jam lebih ya Mbak, 1 jam kami nggak tahu pastinya. Karyawannya balik lagi ke rumah itu kok udah tertutup timbun tanah itu tadi. Kemudian dibilang sama si suaminya kakak kami ini, dibilangnya udah nggak tersumbat lagi supir tanknya. Nah di situ kami punya kecurigaan, makanya kami kami inisiatif untuk menggali itu. Dan ternyata emang ada kakak kami di sana. Saat ditemukan kondisi mayat sedang berbaring ke kiri, kaki tertekuk, dia menghadap ke kiri di dalam galian itu. Pembunuhan wanita hamil ini dalam penyelidikan aparat Polsek Tapung dan Polres Kampar. Selain itu, polisi juga masih mencari suami korban yang tidak diketahui keberadaannya. Di Aceh Utara, Aceh, sesosok jasad wanita ditemukan dalam jurang yang diduga korban pembunuhan. Korban yang juga pengemudi taksi online asal Medan ini diduga dirampok dan dibunuh lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres Lok Sumawe dibantu warga mengevakuasi sesosok jasad wanita dari dasar jurang Gunung Salak, Gampong Alu 2, Aceh Utara, Aceh. Awalnya jasad korban berinisial C itu ditemukan warga yang hendak buang air di semak-semak sekitar lokasi. Korban diketahui berprofesi sebagai supir taksi online asal Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga korban dirampok lalu dibunuh dan kini fokus memburu pelaku. Beliaunya ada dipesan pelanggannya, tetapi tidak lewat daring atau online dari Grab itu. Kita masih melakukan pengembangan terhadap siapa penyewa terakhir dari Grab ini, karena sudah mungkin langganan ini tidak memakai aplikasi yang ada di online. Indikasi awal memang demikian, ya. Indikasi awal ada mungkin dirampok dan dibunuh, tapi kita tetap melakukan penyelidikan sampai ketemu alat bukti yang bisa menjelaskan bahwa korban ini dibunuh, ya. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Cut Mutia Lok Sumawe, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Medan Labuhan Kota Medan, Sumatera Utara. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di sekitar flyover Keramat Sampang, Brebes, Jawa Tengah.
Kondisi jasad mengenaskan, di mana sebagian tubuhnya hangus terbakar di bawah tumpukan jerami yang juga ikut terbakar. Jasad pria tanpa identitas ini dievakuasi aparat Polres Brebes ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Kondisi jasad mengenaskan di mana kedua kaki dan tubuh bagian atas hangus terbakar. Korban diperkirakan berusia sekitar 35 tahun dan mengenakan kaos dan pakaian dalam abu-abu. Dan di sekitar lokasi, polisi mendapati helm ojek online dan korek api di dekat korban. Polisi masih menunggu hasil otopsi pada jasad untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Tanpa identitas ditemukan di atas flyover tol Kersana dalam keadaan terbakar dan telanjang. Terus yang dilakukan pihak kepolisian saat ini apa, Pak? Saat ini kita dari tim Opnal, tim Resmob melakukan penyelidikan ke sekitar TKP. Cek TKP dibantu dengan Reskrim Polsek Kersana untuk korban dibawa ke rumah sakit untuk dengan identifikasi untuk cek identitas korban. Kalau jenis kelaminnya korban? Jenis kelamin laki-laki diberikan kira-kira umur 35 tahun. Sebelumnya, warga di sekitar flyover Keramat Sampang, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes digemparkan dengan penemuan jasad pria. Korban ditemukan dalam kondisi setengah tubuhnya terbakar di atas tumpukan jerami. Kurang dari 12 jam polisi menangkap pelaku mutilasi seorang wanita di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku tega membunuh lantaran korban meminta tambahan uang tip saat berkencan. Heri Purwanto ditangkap karena diduga memutilasi kepala korban seorang wanita berinisial R di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kurang dari 12 jam pria ini ditangkap saat kabur keluar kota. Pelaku tega membunuh lantaran kesal dan kecewa, korban meminta uang tambahan saat kencan. Sebelumnya pelaku dan korban sepakat untuk bertransaksi seks dengan tarif Rp300.000. Namun saat ingin kencan, korban meminta tambahan uang Rp500.000. Pelaku mengabulkan permintaan korban hingga transaksi terlarang dilakukan. Usai berhubungan intim di sebuah hotel, pelaku mengajak korban ke rumah kosong berdalih untuk mengambil uang tambahan. Sampai di lokasi, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam. Kepala korban dimutilasi pelaku. Pulang. Tapi lu tambahan lagi minta 500 sama biar lah. Ya, penting lu pulang. ACC ya pokoknya. Ya, ACC. Jadi dia tertarik lah ya. Ya, ini kecewa tersangka. Sudah uang sudah habis, maka diajak ke rumah di Jalan Belitung Darat, ya, Belitung Darat, gang keluarga, yaitu di RT 07, RT 01, di rumah kosong. Ini sudah kalap, ya, sudah tidak ada uang lagi, memang sudah ada niat. Kemudian dari belakang digorok, ya, ada barang buktinya berupa pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 15 tahun. Sebelumnya sesosok mayat wanita tanpa identitas ditemukan di samping rumah kosong di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tragisnya saat ditemukan kondisi mayat termutilasi tanpa busana dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Diduga korban juga mengalami kekerasan seksual. Warga Jalan Belitung Darat, Gang Keluarga Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala. Mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Selain itu, tubuh korban juga mengalami luka bakar di lengan dan dada. Tragisnya, korban yang diduga masih remaja ini juga menjadi korban mutilasi. Kepala korban ditemukan beberapa meter dari jasadnya. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga diduga kuat mengalami kekerasan seksual. Penemuan mayat ini dipicu adanya kobaran api di rumah kosong tempat kejadian perkara hingga menarik perhatian warga. Pas ada api di rumah aja gitu, langsung Eun pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbol aja lagi tuh. Simbol sekalinya pas nyari center ada kaki gitu, aja ini mayat gitu nih. Itu aja bang gitu. Tadi itu kondisinya kayak apa mas mayatnya? Kondisinya tadi sudah kayak berambah terlentang gitu mas, tanpa kepala.
Polisi yang mengolah TKP penemuan botol minuman keras, baju dan celana dalam milik korban. Pelaku pembunuhan sekitar umurnya 15-16 tahun lah wanita itu, dan pembunuhan ini mungkin dilakukan lebih daripada satu. Ya, terbukti memang ada dengar teriakan jam 2, kita juga lagi bisa saksi, kita datang identifikasi supaya cepat mayat itu diotopsi dan diidentifikasi, kami melakukan penyelidikan nanti. Untuk identitas belum, Dan? Identitas belum kita temukan, termasuk daripada pelaku. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Ulin untuk diautopsi. Polisi masih mengumpulkan bukti tambahan dan memeriksa saksi-saksi.